Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Siti Aisyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan daripada anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita alhamdulillah pada saat ini sudah berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku. Maka dari itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan di bulan Sya'ban ini untuk banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat penting bagi kita, yang dikatakan dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban, atau dikenal dengan Lailatul Bara'ah, malam yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya. Kenapa dikatakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya? Karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuka pintu taubatnya, memberikan kepada hamba-hambanya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam tersebut pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa keluar daripada rumah beliau. Beliau diperintahkan, diminta oleh malaikat Jibril untuk melihat ke langit. Ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wahai Jibril engkau menyuruhku untuk melihat ke langit, untuk memintaku untuk melihat atau mengangkat kepalaku sehingga aku bisa melihat langit, wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, malam ini adalah malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Setelah beberapa waktu, setelah kira-kira 3 atau 4 jam, datang lagi malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diminta baginda Nabi untuk melihat langit untuk yang kedua kali. Ditanya oleh baginda Nabi, apalagi wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu surganya. Allah malam nisfu Sya'ban membuka semua pintu surganya. Kemudian malaikat yang menjaga pintu surga yang pertama
mengatakan, tuba lis-sajidin. Sangat beruntung malam hari ini bagi orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang menjaga pintu surga yang kedua mengatakan, tuba lirraqi'in. Beruntung orang-orang yang melakukan ruku' pada malam hari ini. Malaikat yang menjaga pintu surga yang ketiga mengatakan, tuba lidzakirin. Beruntung orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Yang keempat mengatakan juga, tuba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuba lil mustaghfirin. Beruntung orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kemudian malaikat selanjutnya mengatakan, Man sa'alallah a'tahu atau kama qala. Barang siapa malam itu minta kepada Allah, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai malaikat penjaga pintu surga lainnya mengatakan hal-hal yang berbeda. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, sampai kapan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, hatta tulu'il fajr. Hatta tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah orang-orang tua kita, ulama kita, pendahulu-pendahulu kita mengajarkan kepada kita agar setiap datang malam nisfu Sya'ban kita isi dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita umatnya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau bisa enggak tidur, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esok harinya berpuasa. Ini dianjurkan sekali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu an turfa'a 'amali wa ana sha'im, kata baginda. Aku paling suka kalau seandainya amal ibadahku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Karena malam nisfu Sya'ban, buku ibadah amal kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan yang baru. Ulama kita juga menganjurkan malam tersebut kita menganjurkan kita untuk membaca Yasin 3 kali, yaitu dengan niatan pertama agar diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatannya. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah, meniatkan membaca Yasin tadi, minta kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang berkah untuk bisa menjadi bekal kita hidup di dunia untuk bekal kita di akhirat. Kemudian niatan yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada yang nanya, Ibu, dalilnya mana? Itu amalan gak ada dalilnya. Betul? Ya, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, itu dalilnya tidak ada. Oh, berarti gak usah dilakukan, itu bid'ah. Ya, ada yang mengatakan misalnya, ada yang mengatakan demikian. Jadi memang membaca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban itu tidak ada dalil yang menganjurkan untuk membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Hadisnya ya terpisah, ibu-ibu. Jadi hadis yang pertama yaitu tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu ada hadisnya. Ya, hadisnya sendiri ada. Kita dianjurkan oleh baginda Nabi untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian kenapa kok diisi dengan Yasin 3 kali? Itulah cerdasnya ulama kita. Tatkala kita membaca Yasin 3 kali, itu ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Yasin lima quri'alahu. Yasin tergantung niatan kita untuk membacanya. Ya, kalau kita niat baca Yasin biar urusan kita mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit kita bacakan Yasin, ya,
insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang sakaratul maut, susah matinya, dibacakan Yasin cepet. Biasanya gitu di kampung-kampung, ya kalau ada orang sudah susah meninggalnya, gak mati-mati, sakit lama, sudah sakaratul maut, sudah nyawanya di tenggorokan, gak mati-mati, manggil orang baca Yasin. Habis Yasin, Shadaqallahul azim juga umurnya, nyawanya juga ikut habis. Tergantung, jadi Yasin itu tergantung orang yang membacanya, niatan orang yang membacanya. Maka dari itu, ya ulama kita ini ulama-ulama yang jenius, yang pinter. Jadi fadilah membaca Yasin 3 kali, ya dibaca di malam yang istimewa. Jadi dua-duanya ada dalilnya. Memang dalil langsung membaca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban tidak ada, tapi hadisnya terpisah. Ini karena kepintaran, ya kecerdasan daripada ulama-ulama kita. Maka dari itu kalau ada yang ngomong bid'ah itu dan lain sebagainya, nggak usah didengerin, lakukan saja, karena ulama-ulama kita ini ya punya dasar tersendiri. Ya ada dasar-dasarnya, ada hadis-hadisnya. Mereka insya Allah tidak keluar daripada syariatnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu orang-orang baru semuanya, orang-orang lama nggak ada. Ya semua mereka menganjurkan kita untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu, ya kita disunahkan membaca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Biasanya kalau di masjid-masjid, di kampung-kampung dulu bacanya kita rame-rame, ya setelah salat maghrib. Dan insya Allah tahun ini tepat kalau tidak salah hitung, ya tanggal 25. Ya, malam 25 berarti malam Ahad besok. Coba dicocokkan lagi kalendernya. Kadang kalendernya ada yang beda, ada yang sama. Ya, kalau kalender saya bilang malam Ahad itu sudah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita amalkan apa yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Baca Yasin 3 kali, besoknya berpuasa. Kemudian habis biasanya kalau di kampung, kalau sudah baca Yasin 3 kali, apalagi berjamaah di masjid, habis itu kita bermaaf-maafan. Kayak hari Idul Fitri. Kenapa? Tujuannya apa? Ini tafakulan, mengharap sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buku amal ibadah kita ditutup, kita saling memaafkan, insya Allah dosa-dosa yang ada di dalam buku kita juga ikut habis. Tinggal ada yang baik-baiknya saja. Jadi muter biasanya silaturahim ke sana ke sini, ya dalam rangka meminta maaf di malam nisfu Sya'ban tersebut. Nah, ini anjuran-anjuran daripada ulama-ulama kita agar kita banyak atau bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Juga di malam itu kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti dari malaikat yang menjaga langit ketiga mengatakan tuba lidzakirin, sangat beruntung orang-orang yang berzikir pada malam hari ini. Ulama menganjurkan juga kepada kita melakukan sholat tasbih malam nisfu Sya'ban, karena dalam sholat tasbih ini penuh dengan zikir, ya penuh dengan zikir. Sekali sholat tasbih 300 zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar kita baca. Ya, kalau sudah baca zikir tersebut luar biasa pahalanya. Itu 300 zikir dalam 2 rakaat salat tasbih. Kalau 4 rakaat berarti 600 zikir. Malah tambah banyak tambah bagus lagi. Ya, zikirnya. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban juga kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah tasbih. Kalau ibu-ibu sempat sholat tasbih habis isya kan, ya habis maghrib kan, habis baca Yasin 3 kali kemudian sholat tasbih boleh. Atau di tengah malam bangun, daripada cuman kencing, ya tidur lagi, ambil wudhu sholat tasbih. Ya, jangan tidur lagi, tanggung sekalian sahur, besoknya puasa. Nah itu yang paling utama, itu yang diajarkan oleh ulama kita. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan
di malam nisfu Sya'ban nanti kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa an ba'dil hukama annahu qala. Diriwayatkan daripada sebagian orang-orang bijak, sebagian para ulama. Tentu yang dinamakan ulama ini orang bijak. Ya, nggak mungkin jadi ulama kecuali orang itu bijak. Dan bijaksana itu adalah satu daripada sifatnya ulama. Ya. Sebagian ulama, sebagian para orang-orang bijak mengatakan az-zuhdu khamsu khisal. Zuhud itu ada 5 hal. Ya, zuhud itu ada lima hal. Apa sih zuhud? Zuhud itu tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Dia lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Itu namanya orang zuhud. Walaupun orang kaya, tapi ya harta itu tidak dia masukkan ke dalam hatinya. Dia anggap harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang Allahumma shalli ala Muhammad, orang yang zuhud, yang tidak memasukkan harta itu dalam hatinya, mau kebakaran, mau diambil sama orang, mereka mengatakan biar saja, bukan rezeki saya. Kalau memang rezeki saya bakal kembali lagi. Jangan kita mengaku-ngaku zuhud, saya ini orang zuhud, tapi hartanya diasuransikan semua. Ya, rumahnya kebakaran, asuransinya turun. Nah, ini bukan zuhud, ini masih ada hubud dunianya. Jadi orang zuhud adalah orang yang tidak memasukkan dunia itu dalam hati. Seperti halnya yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni radhiyallahu taala. Beliau adalah seorang yang zuhud. Beliau orang yang kaya raya tapi zuhud. Beliau ini saking kayanya, kalau sudah berangkat ke masjid daripada rumahnya digelarkan karpet merah. Karena orang-orang dulu kalau sudah gelar karpet merah ini adalah orang mulia yang mau lewat. Kemudian beliau berjalan di atas karpet tersebut bersama murid-muridnya dengan menggunakan kuda yang paling mahal. Kalau mungkin zaman sekarang naik Alphard, naik Mercy dan lain sebagainya. Ya. Kemudian anak buahnya, murid-muridnya ikut di belakangnya. Tatkala beliau berjalan menuju masjid, di stop sama 2 orang, suami istri, ya orang Yahudi. Dia katakan, orang Yahudi ini berkata kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, wahai Syekh, Nabimu pernah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Tapi mengapa keadaan ini terbalik, wahai Syekh? Berarti nabimu ini bohong. Kami orang-orang, engkau adalah orang muslim, tapi engkau hidup dalam keadaan kecukupan, kemewahan. Tapi kami orang Yahudi, kami yang dikatakan oleh nabimu surganya adalah di dunia, tapi kami dalam keadaan miskin. Dijawab oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, wahai orang Yahudi, dia bilang, aku ini walaupun bergelimang dengan harta, hidupku serba kecukupan, tapi aku tetap merasa hidupku ini seperti hidup di dalam penjara. Karena banyak aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan kita di dunia. Walaupun kaya, ya nggak boleh minum khamr, nggak boleh berzina. Walaupun jadi orang kaya, nggak boleh zalim sama orang. Nah, ini aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti aku ini hidup di dalam penjara. Ya, orang hidup dalam penjara mesti banyak aturan-aturan yang harus dituruti. Ya, kalau melanggar dihukum. Begitu juga kita hidup di dunia ini seakan-akan hidup di dalam penjara. Tapi nanti di akhirat orang muslim walaupun hidup di dunia seperti penjara penuh dengan aturan, tapi di akhirat diberi kebebasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi engkau orang Yahudi, dunia, kamu hidup di dunia yang dikatakan oleh nabiku, surgamu di dunia, engkau di surgamu saja dalam keadaan sengsara begini. Apalagi nanti kelak di akhirat, yang mana akhirat adalah penjaramu. Kamu bakal lebih sengsara lagi daripada hidupmu di dunia sekarang ini. Dengan ucapan daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Jalani ini, dua orang Yahudi tadi, suami istri tadi, memeluk agama Islam. Dia sadar dan memeluk agama Islam. Nah inilah ya orang-orang yang zuhud. Pernah sekali waktu juga Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Jalani ini didatangi oleh gurunya. Gurunya datang kepada beliau dari kota lain. Kemudian ditanya, wahai guru, apa yang kau butuhkan? Apa yang kau senangi daripada kambing? Oh, aku senang hatinya kambing. Akhirnya Habib Abu Bakar menyuruh muridnya untuk memotong 40 kambing. Dipotong 40 kambing, ya hatinya suruh ditaruh, dimasak, ditaruh di piring, disuguhkan semuanya 40 hati kambing tadi ke hadapan gurunya. Kata gurunya, wahai Abu Bakar, ini mubadir. Aku makan hati kambing paling satu aja tak habis. Apa kata Abu Bakar? Wahai Syekh, tidak ada yang mubadir ya yang aku perbuat. Kalau engkau makan gak habis, ya aku dan murid-muridku akan menghabiskannya. Kalau gak habis juga, aku akan bagikan ke tetangga-tetangga. Ini ya Habib, aku akan bagikan kepada fakir miskin, kata Habib Abu Bakar bin Abdullah. Masya Allah, ya beliau adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian beliau gurunya ini minta izin untuk melanjutkan perjalanan ke kota tadi, ya ke kota Inat, ya kota Inat. Dibilang kalau engkau sampai ke sana, wahai Syekh, ada orang yang lebih dermawan daripada aku. Namanya Al-Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Sa'ad. Dicari sampai ke kota Inat, dicari ketemu sama Al-Habib Husin. Dipersilahkan masuk oleh Habib Husin. Ya, dijamu, diberi minum dan lain sebagainya. Pas waktu makan siang, ya kata gurunya ini, kata syekhnya tadi, ini di Aden saja aku dipotongkan 40 kambing, apalagi di sini katanya Habib Husin ini lebih dermawan daripada Habib Abu Bakar. Berarti mungkin ini 40 otak dipotongin. Akhirnya subhanallah apa yang terjadi? Habib Husin masuk, ambil sepotong roti. Satu roti diambil, dibawa ke depan, kemudian dibagi dua. Separuh diberikan kepada tamunya, separuh dibawa lagi masuk ke rumahnya, ke dalam rumahnya. Kemudian dipersilakan makan. Setelah makan tanya, wahai Habib Husin, aku ini mendapatkan kabar bahwasanya engkau ini lebih dermawan daripada Abu Bakar al-Jalani, muridku. Tapi kenapa? Di sana aku dipotongkan 40 kambing, tapi di sini cuma diberi separuh roti. Kata beliau Husin, iya, kalau Abu Bakar orang kaya. Kalau aku biasanya satu hari itu satu roti dimakan satu keluarga. Tapi berhubung engkau datang tamuku, ya aku bagi dua. Separuh aku berikan kepada engkau, yang separuh lagi aku bersama keluargaku yang akan makan. Berarti aku lebih dermawan daripada Abu Bakar. Ini beliau, orang-orang yang zuhud, orang yang tidak menjadikan harta itu di hati mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zuhdu khamsu khisal. Kata sebagian para ulama mengatakan zuhud itu ada 5 perkara, 5 hal. Yang pertama, as-thiqatu billah, percaya kepada Allah. Percaya, meyakini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Percaya ya dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena memang kita ini hidup di dunia ini ibarat wayang. Dalangnya siapa? Dalangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya pemain sinetron. Yang ngatur siapa? Sutradara. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya, ya, ada orang yang miskin. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada pejabat, ada rakyat biasa. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini hal tersebut. Ya, makanya dalam rukun iman ada al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman yang keberapa? Kelima. Ya, keenam. Ya, keenam. Kelima yaumul qiyamah, keenam. Ya, percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bagus untuk kita atau yang buruk, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus yakin, meyakini hal tersebut. Ya, jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan jaminan kepada hamba-hambanya. Tatkala umur seorang bayi 4 bulan di rahim seorang ibu, sudah dijamin 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan umurnya sampai sekian. Fulan bin fulan umurnya sampai sekian. Ya. Kalau ada yang tanya, tuh, kalau sudah ditentukan ya kita nggak bisa minta dirubah, Beb. Kenapa kok kita kadang minta, ya Allah panjangkan umur saya. Ya, kenapa kok minta begitu? Memang kita boleh meminta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata ulama, ya kalau kita minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun umur kita tetap misalnya 60, tapi waktu kita diberikan keberkahan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita. Itu namanya umur yang panjang, umur yang barokah. Ada yang mengatakan demikian. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala umur seseorang. Makanya idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau sudah ketemu Israel, ya tetap mati. Di pasar mati, di majelis taklim ada yang mati, ya di jalan mati, lagi cari kutu ibu-ibu misalnya ada yang mati. Ya, yang penting bagaimana usaha kita agar kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan caranya bagaimana? Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu bakal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan hidupnya di dunia. Kalau kita biasa hidup di dunia, ibadah kepada Allah, selalu baca Quran misalnya, selalu berzikir, selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah akhir hayat kita juga akan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mengucap kalimat thayyibah. Karena kata baginda Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir umurnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Langsung dia pasti masuk surga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mutul maru ala ma'asya alaih. Orang itu akan diwafatkan tergantung kebiasaan hidupnya di dunia. Jadi umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan hari ini dapat 100.000. Si B dapat 1 juta. Itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya ya ketentuannya dapat 100.000 hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dapat 1 juta, kadang yang 900.000 cuma numpang lewat. Kadang diminta sama anaknya, "Bu, jajan." Ya, kadang ban motornya kempes di jalan, ya motornya mogok ganti. Oh, akinya Pak 400.000. Sama yang lain-lain 900.000, habis semuanya. Karena memang rezekinya 100.000. Kadang naudzubillah dijamret orang, ya tinggal 100.000 yang ada di kantong misalnya. Nah bisa jadi. Jadi memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jodohnya. Orang jodoh seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A akan nikah dengan si B, si C akan nikah dengan si D, sudah ditentukan. Loh Beb, kalau yang sampai tua, sampai wafat gak nikah-nikah, mudah-mudahan jodohnya di surga. Ya bukan di dunia tapi jodohnya di surga. Jadi semuanya sudah ditentukan jodohnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tempatnya nanti, atau ya tempatnya nanti di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat pernah tanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kalau begitu percuma kita beramal?" Kata baginda Nabi Muhammad, "Tidak ada yang percuma. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya untuk menuju tujuan yang Allah tetapkan. Si A misalnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga, maka diciptakan juga jalannya oleh Allah untuk menuju surganya Allah. Si B misalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tujuan Allah menciptakannya agar dia menghuni neraka, maka diciptakan juga jalannya untuk menuju neraka. Maka dari itu mudah-mudahan kita hadir majelis taklim, kita aktif sholat berjamaah misalnya, kita aktif dzikir. Ini mudah-mudahan satu jalan kita yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita harus yakin dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zuhud. Kemudian yang kedua, wattabarri anil khalqi. Ya, terlepas, ya tabarri di sini maknanya adamul iltifat ilal khalqi fi annahum yanfa'una aw yadurrun bal ja'ala tawajjuh lillahi wahdah. Ya. At-tabarri artinya tidak melirik, tidak mengharap kepada makhluk. Ya, apakah makhluk itu bisa memberikan manfaat kepada kita ataupun memberikan mudarat kepada kita? Ya, enggak apa namanya tadi saya bilang, tidak iltifat, tidak melirik kepada makhluk, tidak bergantung, ya tidak bergantung kepada makhluk, itu namanya tabarri. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk itu ya bisa memberikan manfaat kepada kita ataupun tidak memberikan manfaat kepada kita. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu tatkala diajak masuk Islam oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, diajak memeluk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun itu bisa mengatakan, "Ya, aku juga seperti Tuhan Muhammad Musa, bisa mematikan